Halo, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Raffi Nur Hakim, Nisrina Konita, dan Sania Sahribani. Baik, di sini akan dijelaskan mengenai penggunaan asam sitrat pada pembuatan sari buah mangga dari kami kelompok 3 bahan tambahan pangan. Selanjutnya di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu pertama adalah definisi, kedua adalah sejarah, ketiga adalah sifat fisik dan kimia, keempat adalah kegunaan, kelima pembuatan, dan keenam adalah contoh pengaplikasian. Oke, pada bahasan pertama mengenai definisi asam sitrat. Asam sitrat ini didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat pada daun dan buah tanaman dengan rasa asam. Senyawa ini adalah pengawet alami yang sangat baik, dan selain digunakan sebagai aditif asam dalam makanan, juga digunakan dalam minuman ringan. Asam sitrat ini merupakan salah satu produk komersial paling penting di dunia dan di Indonesia. Di Indonesia ini, sekitar 65% konsumsi asam sitrat digunakan untuk industri makanan dan minuman, sekitar 20% digunakan untuk industri deterjen rumah tangga, dan sisanya digunakan untuk industri tekstil, farmasi, kosmetik, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya mengenai sejarah asam sitrat itu sendiri. Asam sitrat diperkirakan ditemukan oleh ahli kimia yaitu dari Arab Yaman, yaitu Jaber Ibnu Hayyan pada tahun 1784. Kimiawan Swedia Carl Wilhelm Scheele pertama kali mengisolasi asam sitrat dari sari buah lemon. Produksi asam sitrat skala industri dimulai pada tahun 1860 yang diproduksi di Italia. Lalu, pada tahun 1893, Wehmer menemukan bahwa penisilium dapat membentuk asam sitrat dari gula. Namun, produksi mikroba industri asam sitrat tidak benar-benar terwujud sampai Perang Dunia Pertama yang mengganggu ekspor jeruk di Italia. Pada tahun 1917, ahli kimia makanan asal Amerika yaitu James Curry menemukan bahwa strain tertentu Aspergillus niger dapat secara efisien menghambat asam sitrat. Lalu 2 tahun setelahnya, perusahaan asal Amerika yaitu Pfizer menciptakan produk asam sitrat ini dalam skala perusahaan. Lalu selanjutnya mengenai sifat fisik dan kimia dari asam sitrat. Sifat fisik dari asam sitrat ini dibagi menjadi beberapa, yaitu berat molekul sekitar 192 gram per mol, kelarutan dalam air sekitar 207,7 gram per 100 ml, 25 derajat Celcius, titik lebur yaitu sekitar 153 derajat Celcius, titik didih sekitar 175 derajat Celcius, dan berbentuk kristal berwarna putih serta tidak berbau dan memiliki rasa asam. Untuk sifat kimia, kontak langsung paparan terhadap asam sitrat kering atau larutan dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata. Lalu, mampu mengikat ion-ion logam sehingga dapat digunakan sebagai pengawet dan penghilang kesadahan dalam air. Lalu yang ketiga adalah keasaman asam sitrat didapatkan dari 3 gus karboksil COH yang dapat melepas proton dalam larutan. Lalu yang keempat adalah asam sitrat dapat berupa kristal anhidrat yang bebas air atau berupa kristal monohidrat yang mengandung 1 molekul air untuk setiap molekulnya. Lalu yang terakhir, bentuk anhidrat asam sitrat mengkristal dalam air panas, sedangkan bentuk monohidrat didapatkan dari kristalisasi asam sitrat dalam air dingin. Lalu selanjutnya, apa sih kegunaan dari asam sitrat sendiri? Asam sitrat sendiri memiliki banyak kegunaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri, diantaranya industri pangan, farmasi, tekstil. Dan industri pangan sendiri, asam sitrat dapat digunakan untuk beberapa hal, diantaranya yang pertama sebagai pemberi kesan rasa dingin, yang kedua sebagai pengawet, yang ketiga sebagai pengatur pH atau keasaman, yang keempat yaitu penjaga rasa dan aroma. Maksudnya di sini adalah asam sitrat ini dapat digunakan untuk mencegah kerusakan rasa dan aroma dari produk pangan tersebut. Lalu yang terakhir adalah sebagai antioksidan. Selanjutnya mengenai cara pembuatan dari asam sitrat. Yang pertama yaitu biakan kapang jenis Aspergillus niger lalu diberi glukosa agar membentuk asam sitrat. Lalu yang kedua adalah setelah kapang disaring dari larutan yang dihasilkan, asam sitrat diisolasi dengan cara mengendapkannya dengan kalsium hidroksida membentuk garam kalsium sitrat. Lalu yang ketiga, asam sitrat diregenerasikan dari kalsium sitrat dengan penambahan asam sulfat. Lalu selanjutnya, contoh pengaplikasian dari penggunaan asam sitrat itu sendiri. Asam sitrat dapat digunakan untuk beberapa hal. Salah satunya adalah aplikasinya penggunaan dalam pembuatan sari buah mangga.
Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak video tentang pembuatan sari buah mangga. Langsung saja disimak, check it out. Pertama, siapkan gula 325 gram, mangga 250 gram, asam sitrat 1 gram, dan air 1 liter. Dengan perbandingan buah, gula dan air adalah 1:1,5/4. Kemudian masukkan mangga, gula setengah takaran, dan air 500 ml ke dalam blender. Lalu di blender sampai halus dan tercampur rata. Kemudian hasil blender disaring sambil dipindahkan ke dalam teflon. Saring hingga air dan ampas dari sari buah terpisah. Setelah itu, tuangkan kembali 500 ml air, gula setengah takaran sebelumnya, dan asam sitrat. Aduk perlahan agar semua bahan tercampur rata. Kemudian dilanjutkan proses sterilisasi sari buah dengan memanaskan menggunakan api kecil dengan terus diaduk sesekali. Setelah itu, tunggu sari buah mencapai suhu agak panas atau kurang lebih 70 derajat Celcius. Lalu mulai menghitung waktu sterilisasi yaitu 15 menit. Setelah 15 menit, api dimatikan. Setelah sterilisasi selesai, dinginkan sari buah, lalu dipindahkan ke dalam wadah dan disimpan di dalam kulkas. Baik, sekian penjelasan mengenai asam sitrat. Terima kasih bagi para pendengar dan pemirsa, para hadirin sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.